mata kuliah ini aplikasi CFD. Nah, di pertemuan yang apa namanya di sebelumnya itu ada beberapa hal yang sudah dibahas ya atau diceritakan di bagian ini. Yang pertama, eh, kalau yang di minggu-minggu sebelumnya itu ada masalah eh, post processing. Kemudian selain masalah post processing juga ada masalah tentang grid atau model meshing yang dipergunakan karena model-model grid atau meshing ini memberikan eh, hasil atau pengaruh yang cukup berpengaruh ya terhadap hasil post processingnya. Ya. Lalu dari hasil post processing ini nanti akan bisa memberikan berbagai macam informasi. Yang pertama itu bisa saja mengeluarkan tentang masalah vorticity atau eh, besarnya intensitas turbulen karena di bagian ini intensity turbulen itu memberikan apa namanya pengaruh ya atau eh, kontribusi terhadap eh, pola aliran yang diinginkan apakah membutuhkan nilai intensitas turbulen yang tinggi atau di bagian ini nanti nilai intensity turbulen tersebut cukup besar atau cukup kecil. Nah, hal-hal ini seringkali dipergunakan untuk generate berbagai model atau bentuk ya secara uh, aerodinamikanya seperti apa. Lalu dari model-model tersebut bisa mendapatkan model jenis turbulensi yang diinginkan. Nah, kemudian selain uh, turbulen, ada juga yang bisa memberikan uh, kontribusi ya terhadap nilai tersebut. Yang pertama adalah besarnya nilai vorticity karena vorticity ini eh, menghasilkan aliran yang pola alirannya itu berbentuk eh, vortex atau pusaran sehingga aliran tersebut bisa eh, dikendalikan atau dikontrol apakah ingin mendapatkan hasil yang eh, besar untuk nilai vorticity-nya karena vorticity ini nanti pengaruhnya membentuk aliran yang berputar atau aliran yang mixing. Nah, aliran yang berputar ini ya eh, dampaknya terhadap eh, aerodinamika atau bagian-bagian tertentu justru harus dikurangi atau direduksi sehingga apa yang harus dilakukan untuk bisa mereduksi aliran tersebut. Ya, oke, terus di bagian eh, yang berikutnya
Nah, kemudian selain Vorticity juga ada pengaruh ini tadi cerita tentang post processing ya. Nah, di bagian ini yang akan keluar adalah post processing. Post processing itu tadi menampilkan intensity turbulen, kemudian vortisitas, kemudian stream function atau fungsi alir. Fungsi alir ini berfungsi untuk mengkarakterisasi apakah aliran yang keluar tersebut dalam kondisi aliran yang laminar laminar atau turbulent flow. Nah, dengan mengetahui eh, pola aliran yang didapatkan, sehingga bisa eh, desain atau rancang untuk eh, bagian tertentu. Apakah menginginkan alirannya itu adalah aliran laminar atau aliran turbulen. Lalu yang kedua, eh, di post processing ini nanti bisa menampilkan berapa besar nilai CL ya, atau biasa disebut dengan coefficient lift, kemudian ada drag atau biasa disingkat dengan CD, coefficient drag-nya dari eh, objek yang disimulasikan tersebut. Semakin besar nilai coefficient drag berarti nanti besarnya hambatan juga akan semakin besar. Lalu nilai massa total fluida, kemudian simulasi bisa dilakukan secara one dimensi, satu dimensi. Untuk kondisi ini yang satu dimensi ini kondisinya adalah diasumsikan aliran fluidanya mengalir satu bidang. Jadi kalau aktualnya kan ada bidang ini ya, bidang X, bidang Y, atau bidang Z. Nah, tapi kalau di satu dimensi ini bisa aja mensimulasikannya hanya bidang Z saja, atau arah aks Y saja, atau arah X saja. Kemudian 2D, dua dimensi, berarti memprediksikan pergerakan pola aliran itu arah bidang X dan bidang Y, atau bidang Y terhadap bidang Z, atau bidang Z terhadap bidang X. Dan yang selanjutnya adalah tiga dimensi. Tiga dimensi ini menampilkan dalam tampilan secara 3D, secara tiga dimensi. Yang bisa ditampilkan ini tergantung softwarenya juga, karena ada software seperti apa SolidWorks ya, ada yang suka sering pakai SolidWorks Flow, SolidWorks Flow Simulation itu Flow, kenapa? Oh ya, di SolidWorks Flow Simulation itu ada CFD juga. Kan kalau SolidWorks itu kan ada pertama bisa gambar ya, drawing, gambar tiga dimensi, kemudian tampilan apa isometrik, kemudian tampilan secara
2D, kemudian di slice terhadap bidang potongan ya, bidang potongan arah bidang X atau bidang Y atau bidang Z. Di bagian ini ada cut line, cut plane, kemudian ada iso surface. Untuk cut plane ini nanti bisa menampilkan potongan arah bidang, misalnya kalau ini digambarkan, ini ada bidang Y, X, dan Z ya. Lalu di cut plane untuk bidang X. Nah, nanti yang akan keluar itu adalah potongan di bidang Y, Z-nya, di bidang Y dan Z. Atau misalnya di cut plane-nya itu di bidang Z. Jadi ini yang dipotong, nanti akan keluar tampilannya itu plane-nya untuk bidang Y dan X. Kemudian iso surface ini memperkirakan kemiripan sesuai dengan namanya ISO ya. Akan ada ISO. ISO itu artinya apa? Ada yang tahu, ingat nggak? ISO. ISO. Coba cari di apa? Di Google ya, atau di apa? Google apa terjemahan itu. ISO itu artinya apa ya? Sama ya. Nah, betul nggak di situ? ISO. Ah, sama ya. Nah, jadi nanti di 3D ini nanti dia bisa memperkirakan eh, permukaan yang sama. Permukaan yang sama itu ya bisa saja nanti yang ditampilkan eh, kecepatan, misalnya kecepatan atau tekanan. Jadi di zona mana atau di titik mana nanti akan menampilkan permukaan dengan tekanan yang sama atau dengan kecepatan yang sama, itu nanti bisa dikeluarkan di bagian post processing dari CFD. Lalu yang selanjutnya adalah ISO volume. Ini yang sama juga untuk volumenya nanti bisa ditampilkan di bagian tersebut. Ya. Kemudian untuk plot vektor, eh, vektor itu bisa menampilkan vektor untuk kecepatan, kemudian arah tekanan, arah tekanannya ke mana, seperti apa arah tekanannya, lalu eh, partikel tracking, partikel tracknya nanti bisa dilihatkan eh, arah pergerakan dari partikel fluida yang mengalir tersebut. Selanjutnya adalah animasi untuk video. Untuk animasi untuk video ini menjelaskan tentang berbagai macam animasi ya. Nanti bisa dilihat di berbagai contoh. Ya ketika aja di uh, www.youtube.com misalnya animasi velocity atau animasi tekanan di apa di internet tersebut nanti akan terlihat berbagai macam animasi yang akan ditampilkan. Nah, oke, terus ini sudah ada beberapa hal yang kemarin itu mengenai cerita tentang ketidakpastian karena simulasi tidak bisa dikatakan 100% benar, 100% pasti karena ada beberapa hal yang tidak bisa tercover oleh simulasi seperti penentuan kondisi batas tertentu, kemudian kondisi aktual di simulasi ini banyak menggunakan kondisi ideal ya dengan asumsi sehingga ada perbedaan antara kondisi ideal dengan kondisi yang sebenarnya atau kondisi aktualnya. Lalu yang kedua, faktor numerik itu sendiri, faktor dari softwarenya, faktor dari numerikalnya.
software tidak mampu atau bisa membahasakan soal perhitungan, dia bisa melakukan pembulatan berapa digit di belakang koma atau berapa angka di belakang koma. Hal inilah yang memberikan kontribusi terhadap error yang ditimbulkan. Ya, lalu yang selanjutnya ini masalah kesalahan ya, kesalahan dari hasil simulasi tersebut. Kemudian ya, sampai sini ada apa yang mau ditanyakan nggak atau yang mau ditanyakan sebelum masuk ke slide apa berikutnya? Oke, ah, ya, gimana prosesnya? Simulasi eh, intinya simulasi benar atau salah gitu ya? Ya. Nah, untuk apa? Untuk simulasi itu pertama ya, apakah hasilnya benar atau tidak? Karena kan nanti kan akan dilihat di post processing ya, di berupa kontur kecepatan atau kontur tekanan atau berupa grafik. Hal-hal yang mempengaruhi pertama di simulasi itu kan ada faktor uh, boundary condition, boundary condition atau kondisi batas. Nah, untuk kondisi batas ini pastikan bahwa atau lakukan hampir mendekati kondisi aktual. Jadi software itu prinsipnya sama seperti kalkulator. Kalau diibaratkan dianalogikan ya. Kalkulator itu berapapun angka yang dimasukkan, kalkulator akan menghitung. Misalnya ketika kalkulator ditekan angka 2 plus 3, tekan kan bisa kalkulator kan ada 2, 2, misalnya simbol notasinya positif, berarti tambah, tambah 3. Ketika di enter, maksudnya ditekan sama dengan, kalkulator akan hitung hasilnya 5. Nah, sama juga dengan software ini, dengan software berapapun kondisi batas yang dimasukkan, misalnya masukkan nilai kecepatannya 10, masukkan nilai kecepatannya 5, masukkan nilainya 0,01. Ketika diiterasi, software akan hitung, akan dia hitung. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan, apakah penilaian atau angka-angka yang dimasukkan benar? Nah, ini yang dimaksud dengan kondisi batas. Jadi kalau misalnya masukinnya sembarang, misalnya nguji kecepatan di wind tunnel ya. Di wind tunnel tertulisnya kecepatannya itu di alat ukurnya misalkan ya 2 meter per second. Tapi yang dimasukkan di CFD 1,5. Software akan hitung. Nah, yang jadi pertanyaan, lakukan dengan kondisi sesungguhnya. Maksudnya yang hampir mendekati kondisi aktualnya. Misalkan kalau di data yang diketahuinya 2, ya dimasukkan di komputer atau di apa namanya simulasinya 2. Nah, itu ke kondisi batas. Kemudian eh,
Lalu kondisi batas ini kan tidak bisa juga mengcover atau menutupi semua kondisi aktualnya, realnya. Misalkan satu contoh lagi, kecepatan yang terbacanya itu kan 2 ya, 2 meter per second. Lalu itu bacanya pakai apa? Alat ukur, sensor kan? Kemudian sensor ini seberapa sensitif sensornya? Seberapa sensitif dari sensor tersebut? Lalu setelah sensor itu, katakanlah misalnya dia bisa membaca 0,1, artinya bisa membaca satu digit di belakang koma, jadi bisa 2,1, 0,9, atau 1,9 dan seterusnya. Ketika dimasukkan untuk kondisi batasnya itu seperti apa? Apakah kondisi batasnya asumsinya misalnya ini ya, kita ilustrasikan di aliran di dalam pipa biar mudah membayangkan. Katakanlah ini ada pipa seperti ini, ada perubahan ya, perubahan luas permukaan. Ini awalnya seperti ini, kemudian di saluran keluarnya permukaannya mengalami perubahan. Ini A1, luas permukaan 1, kemudian luas permukaan 2. A1, A2 berbeda ya. Jadi kalau diartikan A1 lebih kecil dari A2 ya. Karena nah, pada saat simulasi dimasukkan, ini asumsinya seperti apa? Ini masih cerita tentang kondisi batas. Apakah kecepatannya uniform atau kecepatannya diasumsikan fully developed? Aliran sudah berkembang penuh. Kalau misalnya asumsinya adalah umumnya itu kan kalau di software itu kan ketika ini diklik ya dia membaca satu garis ini, satu bidang itu ya asumsinya uniform. Misalnya velocity-nya V1 ya atau V inlet nilainya 10 meter per second. Nah, itu kondisi batasnya. Aktualnya apakah seperti itu? Kan sudah ada faktor gesekan dengan zona yang lain, dengan dinding yang lain. Itu yang agak sulit di-define oleh kondisi batasnya. Oke, terus misalnya dipasang sensor lagi, kita bisa tahu di situ titik 1, titik 2, titik 3, titik 4. Berarti kan harus memasangkan beberapa banyak sensor. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Karena misalnya ada 5 sensor yang terpasang di pipa. Cuman yang jadi pertanyaan lagi, ketika sensor ini dipasang, apakah tidak mengganggu pola aliran? Yang semestinya alirannya itu Reynolds-nya itu masih dikatakan laminar ya, tapi karena adanya benda yang menonjol atau benda sensor tersebut yang awalnya alirannya laminar berubah menjadi turbulen. Itu susah juga karena ini yang sulit untuk mengcover di kondisi batas, di boundary condition. Terus akhirnya ya sudah, akhirnya ya makanya banyak di simulasi itu banyak yang keluar yang namanya anggapan atau yang biasa dikenal dengan asumsi. Diasumsikan alirannya uniform. Kemudian diasumsikan gesekan, misalnya ini kan ada dinding ya. Diasumsikan dindingnya licin. Atau misalnya diketahui koefisien gesek. Koefisien geseknya diketahui. Terus yang jadi pertanyaan lagi, apakah bisa memastikan koefisien gesek untuk semua dinding itu sama?
Misalkan koefisien gesek di dinding atas dengan koefisien gesek yang ada di dinding bawah. Lalu koefisien gesek yang ada di bagian ini dengan koefisien gesek yang ada di sini. Sulit untuk diartikan juga untuk membahasakan itu apa kondisi batasnya. Sehingga diasumsikan nilainya ya koefisien geseknya ya nilainya adalah uniform, seragam. Aktualnya ya belum tentu seperti itu. Nah, ketika itu nilai-nilai itu dimasukkan, yang sama seperti tadi kayak kalkulator ya, 2 ditambah 3 plus apa 2 ditambah 3 dikurang 7 plus 8 dikali dengan misalnya 2 dibagi dengan misalnya ditambah apa dibagi dengan 8. Ketika ditekan dengan enter atau sama dengan langsung keluar hasil nilai. Sama juga dengan simulasi. Berapapun angkanya dia dimasukkan nilai-nilainya ya software akan hitung. Nah, lalu yang jadi pertanyaan, apakah hasilnya mendekati kondisi aktual atau kondisi sebenarnya? Ya, coba lihat lagi di boundary condition-nya. Apakah kondisi batasnya atau boundary condition itu yang dimasukkan bisa mengcover hampir mendekati kondisi aktual? Ya, dimungkinkan prediksi dari simulasi mendekati kondisi yang sebenarnya. Itu satu. Yang kedua, software juga untuk yang kedua untuk hasil simulasi yang kalau tadi kok cerita tentang kondisi batas, yang kedua adalah uh, round of error ya, faktor pembulatan. Software kan ngitungnya berulang. Kan ada sudah yang pernah ini ya pakai apa? Ya software simulasi CFD itu ada namanya iterasi. Iterasi itu apa artinya? Pengulangan. Yang diulang apa? Persamaan momentum arah bidang X, persamaan momentum arah bidang Y, persamaan momentum arah bidang Z. Ini kalau misalnya simulasi 3 dimensi ya. Tapi kalau simulasi 2D 2 dimensi, kalau tampilan 2 dimensi berarti dia mengaktifkan arah bidang X, arah bidang Y. Z-nya nggak dihitung. Nah, karena dia ngulang, misalnya iterasi sampai berapa? Umumnya sampai pernah berapa iterasinya? 1 juta pernah nggak? Oh? Steady state. Berapa sampai konvergen ya? Ah, oke, misalnya sampai 1.000 ya, 1.000 kali iterasi, berarti 1.000 kali ngitung. Software itu 1.000 kali ngitung dengan persamaan yang sama tadi, arah bidang X, bidang Y, 1 kali arah bidang X, arah bidang Y, 2 kali arah bidang X dan Y, 3 kali dan seterusnya sampai 1.000 kali mencapai nilai konvergen. Nah, karena penghitungannya itu berulang, bukan berulang 1, 2, 3, 4, 5 sampai 1.000 kali, sama seperti kayak kita menggunakan kalkulator 22/7 ditambah 41,3 itu kan dijadikan desimal ya. Nah, ketika berapa kali ngitung ulang kan ada faktor pembulatan. Misalnya software ini atau kalkulator ini mampu mendisplay katakanlah misalnya 10 angka di belakang koma. Ya, jadi dia membulatkan 10, 10, 10 angka dan seterusnya. Nah, faktor pembulatannya itulah yang nanti terakumulasi di hasil akhir. Ini semakin besar nilai faktor pembulatannya yang dibacanya itu misalnya dia hanya membaca 1 angka di belakang koma atau 2 angka di belakang koma, nanti di bagian akhirnya akan terakumulasi, tertumpuk. Terus dia hitung semakin banyak iterasi, ya semakin banyak nanti faktor pembulatannya. Ini yang nggak bisa dihindari oleh software.
Yang satu kondisi batas, yang kedua adalah round of error. Dan itu tidak bisa dihindari. Ya, secanggih apapun software, eh, pasti tidak bisa mendefinisikan berapa banyak display angka yang di belakang koma. Kayak misalnya contoh sederhananya aja ada yang bawa handphone nggak 22/7 itu berapa itu kalau di handphone bacanya 3,14 ya. Sebenarnya kan masih ada angka-angka lagi sampai terus sampai tahingga ya kalau diteruskan ya. Lalu yang jadi pertanyaan, ada nggak software yang bisa mendefine sampai tahingga? Nggak ada. Jadi dia harus cutting cut, berapa digit di belakang koma. Oke, misalnya software ini mampu 100 angka. Ya berarti angka ke 101, 102 itu dia nggak hitung. Nah, ketika dia tidak hitung itu sebetulnya masih ada arti kan, masih ada arti dan itulah yang masuk ke errornya. Error dari software tersebut dia ketidakmampuan untuk me, membahasakan itu. Sama kayak kalkulator. Kalkulator juga kan dia pusing ketika 1 dibagi 0. Ya udah, dia bilang kayak gini aja. Kalau nggak keluar definisi error atau simbol um, ini, simbol apa namanya? S ya, apa? Yang itu. Artinya dia nggak bisa menghitung itu secara keseluruhan. Round of error, kemudian kondisi batas. Nah, lalu gimana ngelihat hasilnya, benar atau salah? Ya, screening aja dulu secara apa namanya, secara kasar. Misalkan ini melakukan simulasi nih. Ini contoh sederhananya melakukan simulasi. Nah, ini ini dihapus saja ya. Nah, ini dihapus. Oke. Nah, software itu tunduk dengan peraturan hukum konservasi massa. Jadi ada Q1 sama dengan Q2 ya. Atau biasa dikenal dengan A1 V1 A1 V1. Kemudian A2 V2. Nah, jadi pada saat ini misalkan mensimulasikan perubahan luas penampang sempit jadi penampang besar. Lalu yang menjadi pertanyaan dari persamaan hukum konservasi atau persamaan ini continuity, kecepatan maksimal ada di mana posisinya? Di sini atau di tempat yang sempit atau di tempat yang besar untuk kecepatan maksimumnya? Ada yang bisa memperkirakan nggak tempat yang kecil, sempit, atau tempat yang besar, luas untuk nilai kecepatan? Misalnya ini simulasi ya, ini simulasi kan. Nah, ketika disimulasikan kecepatan maksimumnya itu di mana? Di ada di mana kecepatan maksimumnya? Ada di zona ini atau ada di sini? Oke, berarti di luas penampang yang sempit ya, ini maksimum. Dan ini diperkirakan nilainya minimum. Nah, itu adalah screening kasarnya. Jadi ketika ngelihatnya maksimalnya ada di zona sempit dan maksimum minimalnya ada di zona yang luas, berarti kondisi batasnya hampir mendekati yang dimasukkan. Tapi kalau misalnya
maksimumnya ada di sini ya. Misalnya dari hasil simulasinya itu didapat kecepatan maksimumnya ada di bagian ini, velocity-nya, kemudian eh, minimumnya ada di sini, velocity minimum. Nah, berarti ada kemungkinan kesalahan dalam memasukkan kondisi batas atau ada kesalahan dalam memasukkan uh, insert dari kondisi batas tersebut. Ya, jadi seperti itu untuk melihat secara umum ya dari hasil simulasi, apakah hasil simulasinya sesuai atau salah ya lihat aja dengan pendekatan hukum konservasi massa atau persamaan continuity ya karena di iterasi CFD itu kan ada eh, persamaan kontinuitas ya, persamaan continuity, kemudian persama yang diiterasi ya, kemudian ada persamaan apa lagi? Arah bidang X, momentum, arah bidang X, arah bidang Y, arah bidang Z. Lalu eh, jika itu sudah dihitung, misalnya menggunakan persamaan turbulen, berarti sudah diketahui bahwa aliran ini diperkirakan alirannya turbulen, berarti nanti ada tiga persamaan. Ya, ada apa? Ada pertanyaan lagi? Ya, ah, ah, ya, hmm, hmm. Ya, oke. Ya, berarti bentar ya. Ya,
Nah, oke. Tadi kan pertanyaannya itu ya, kata kuncinya laminar turbulen ya. Nah, eh, kita lihat lagi. Ini sebelum masuk ke CFD-nya ya, ke CFD. Jadi harus apa? Membayang apa? Mengetahui dulu apa itu laminar flow, apa itu turbulent flow. Nah, secara visual ini eh, tampilannya ini ya, terlihat seperti ini. Ini adalah laminar. Jadi dikatakan laminar itu jika eh, arah aliran atau, nah ini lebih mudahnya, dikatakan laminar jika nilai atau path line dari software itu arahnya lurus saja, lurus saja. Jadi dari pertama kali masuk sampai keluar itu laminar. Bayangannya atau membayangkan, bayangkan saja aliran laminar itu seperti orang lagi baris berbaris mengibar bendera. Jadi ada eh, orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Kalau mengibar bendera itu butuh berapa biasanya? 3 orang atau 4 ya? 1, 2, 3, 4. Yang megang bendera itu 1 orang atau 5 ya? Kalau agak banyak kan dua, dua, dua kiri kanan ya. Nah, misalkan 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, gerakannya itu sama, gerak langkahnya. Orang pertama langkah 1 langkah, orang kedua 1 langkah, orang ketiga 1 langkah, orang keempat 1 langkah, orang yang kelima juga 1 langkah. Itu adalah laminar. Jadi kalau misalnya yang di kirinya orang pertama itu langkahnya 2 langkah, yang satunya di tengahnya itu 3 langkah, yang paling ujung bisa urutan kelima itu baru sudah 4 langkah. Nah itu sudah mengalami ketidakteraturan. Jadi udah mengarah arahnya ke turbulen. Jadi arah-arah pergerakannya. Nah, kemudian tadi kan pada saat melakukan simulasi itu ada namanya menghitung atau mengetahui terlebih dahulu. Ini simulasi ini mau diasumsi atau mau dianggap alirannya seperti apa? Apakah aliran laminar atau aliran turbulen? Kan kalau di CFD kan ada opsi pilihan ya. Opsi milih misalnya mau pilih eh, aliran laminar atau aliran turbulen. Dan turbulen juga dibagi lagi. Ada turbulen K epsilon, K omega, ada K ST dan seterusnya. Jadi banyak ya. Nah, misalnya yang umum itu model turbulennya K epsilon ya. Jadi nanti pada saat software itu menghitung, dia udah menghitung mengasumsikan aliran masuknya udah ini, udah eh, kondisinya sudah turbulen. Jadi asumsinya masuknya itu adalah kondisinya sudah ini, sudah turbulen. Nah, untuk bisa tahunya apakah turbulen atau tidak ya pertama diklasifikasikan dulu di softwarenya pada saat memasukkan kondisi batas. Mau memasukkan asumsi laminar atau turbulen. Misalnya apa yang mau diinginkan asumsinya. Misalnya turbulen, berarti dihitung berapa Reynolds number-nya. Misalnya sudah dapat katakanlah turbulen berapa nilai Reynolds? Di atas 2.300 ya, misalnya 5.000 ya. Nah, 5.000 kan turbulen. Berarti nanti di situ menggunakan model turbulen apa? Apakah turbulen K epsilon atau turbulen RNG. Seperti kalau misalnya model turbulen eh, K epsilon
Untuk turbulen keabsilan itu untuk aliran eh, free stream. Aliran apa? Free stream itu aliran bebas. Ya, contohnya kalau aliran bebas itu ya apa namanya? Pesawat. Pesawat terbang kan bebas. Jadi kalau ini pesawat, wings-nya ketika ada fluida yang kontak, bersentuhan, fluida itu akan bebas. Bebas lari kemana aja. Bebas kan? Mau lari ke apa? Ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah. Nah, kemudian ada model turbulensi itu khusus untuk aliran yang ada di bagian tertentu. Misalnya dia terjadi di dalam pipa. Nah, ini lihat ya ilustrasinya. Jadi ketika fluida tersebut ngalir, kan dia nggak bisa keluar, nggak bisa bebas, nggak bisa ke keluar dari apa dari pipa. Itu model turbulensinya kurang tepat dengan model yang free stream tadi, aliran apa epsilon. Jadi ya menggunakan model RNG. Nah, nanti di model RNG ini ada lagi koefisiennya. Koefisien misalnya koefisien untuk pendefinisian eh, berapa kekasaran dari permukaan permukaan ini permukaan apa namanya permukaan pipanya. Kemudian selain kekasaran dari permukaan pipa, eh, pengaruh pengaruh apa namanya viscosity, pengaruh viskositas dari fluida itu juga memberikan pengaruh. Jadi kalau misalnya fluidanya terlalu kental dengan terlalu apa encer atau sangat encer, turbulen yang terbentuk juga akan apa namanya berbeda. Nah, di bagian itu yang masuk ke dalam kondisi batasnya, kondisi batas untuk pendefinisian aliran turbulen tersebut. Terus tadi pertanyaannya apa mengenai Navier-Stokes ya. Ya, bagaimana mendefinisikan kondisi nggak keluar lagi ya.
Ya, untuk tampilannya nggak keluar ya. Nah, jadi gini, prinsipnya intinya adalah persamaan Navier-Stokes itu persamaan yang menggabungkan persamaan dasarnya ada continuity